وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada sesi yang ketiga ini, sesi yang dalam bentuk tanya jawab. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Lebih mulia antara berdakwah secara lisan atau secara tulisan. Intinya kalau berdakwah, baik secara lisan ataupun tulisan, semuanya adalah merupakan tugas mulia. Lisan ataupun tulisan adalah salah satu, kalau masa sekarang mungkin teknis dalam penyampaian. Ada beberapa kalangan mad'u yang tidak bisa dijangkau dengan secara lisan. Artinya tidak bisa seseorang datang untuk mendakwahi ke tempat tersebut. Namun secara tulisan dakwah bisa sampai kepada mereka. Bila melihat kasus seperti ini terkait masalah teknis. Al-hidayah biyadillah. Petunjuk, hidayah, al-huda di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai da'i ila Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk menyampaikan materi-materi dakwah tersebut dengan beberapa cara yang tentunya cara ini adalah cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi para raja dengan bahasa tulisan. Kemudian juga para masyayikh dan yang lainnya, para ulama, mereka pun menyampaikan dengan bahasa tulisan. Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat kepada gubernurnya yang ada di Mesir dengan bahasa tulisan. Jadi berdakwah dengan lisan ataupun dengan tulisan adalah sesuatu yang mulia. Tidak bisa kemudian dibedakan karena ini tergantung ataupun melihat situasi yang ada pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja kiat-kiat istiqomah dalam menulis dan agar tidak cepat bosan tidak akan cepat bosan dalam melakukannya. Ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas kita, termasuk diantaranya adalah aktivitas menulis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran dalam berusaha untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama dengan bahasa tulisan. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
meminta apa yang kita inginkan, dan kemudian kita pun berupaya dengan tingkat kemampuan yang kita miliki, yaitu dengan cara terus melatih. Pada titik jenuh tertentu memang ada, maka saat-saat jenuh hinggap pada diri kita, mungkin kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya variatif, tapi bermanfaat dan tidak menyalahi syariat. Jadi cari selingan-selingan, misalnya ketika jenuh, menulis itu adalah sesuatu yang mungkin tiba, sesuatu yang jenuh, cari selingan-selingan lain yang sekiranya itu memberikan manfaat. Setelah itu kembali menulis lagi, Namun yang selama ini saya alami misalnya, belum pernah menulis itu menimbulkan kejenuhan. Belum pernah. Yang ada justru menulis itu kesibukan yang menjadikan aktivitas lain itu bisa dihentikan. Kenapa demikian? Karena menulis itu memerlukan tingkat fokus yang sangat tinggi, sehingga perlu konsentrasi, apalagi menulisnya terkait dengan bahas, harus membuka beberapa kitab untuk digunakan sebagai maraji', referensi. Terlebih lagi waktu yang disediakan pun misalnya sangat sempit, mendesak, harus segera selesai tulisan tersebut. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu menjadikan aktivitas lain terpaksa ditunda terlebih dahulu. Jadi bukan kejenuhan yang ada, tetapi justru dengan menulis itu kepuasan demi kepuasan itu bisa didapat. Kepuasan demi kepuasan itu bisa didapat. Jadi pernah saya mengalami menulis artikel untuk majalah Asy-Syariah. Sudah selesai kurang lebih 7 halaman kertas folio. Karena lelah malam itu, saya istirahat, tidur. Ketika jam 2 dini hari bangun mau melanjutkan penulisan, dicari kertasnya tidak ada. 7 lembar kemana? Tanya orang rumah, tidak merawati. Tanya ini, tidak merawati. Sampai singkat cerita didapati malam itu ternyata ada serpihan-serpihan kertas. Loh, kok sepertinya dibawa ke balik lemari. Ketika diambil ternyata naskah yang ditulis itu sudah dirobek-robek oleh tikus. Mungkin tikusnya ahlul bid'ah, jadi nggak suka tulisan itu. Qadarullah,
ya harus memulai dari awal lagi karena nggak bisa disambung-sambung, hancur. Itu pengalaman. Dalam keadaan redaksi Asyariah sudah memberi deadline, ini batas waktu harus segera diserahkan naskah itu. Qadarullah, ya harus menulis dari awal lagi. Nah, jadi bukan kejenuhan, pengalaman pribadi ya, bukan kejenuhan yang saya temui ketika menulis itu sebuah aktivitas yang menyenangkan. Jadi meskipun harus mengulang dari awal lagi, menyusun lagi, ya, kemudian membuka lagi kitab-kitab yang tadi sudah dibuka, dicari lagi, ya. Tetapi walhamdulillah ya, bisa diserahkan sesuai dengan schedule yang ada. Jadi itu sebuah pengalaman yang ya, bagi saya ya, menulis itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ya, kalau kita sudah senang dengan satu aktivitas, maka bukan kejenuhan yang akan timbul. Bukan kejenuhan yang akan timbul. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri terkait dengan masalah tulis menulis ini. Apakah kita boleh menjadikan kata-kata mutiara pahlawan nasionalis yang muslim sebagai penguat opini kita di artikel? Kalau bisa dihindari, usahakan. Carilah kata-kata mutiara dari para ulama kita, banyak. Dari a'immah, banyak. Ya. Ya. Kecuali misalnya kita menulis sejarah Indonesia. Sejarah tentang perjuangan bagaimana negara kita ini, kaum muslimin misalnya diperangi komunisme dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kesaksian dari ya, salah satu pemuka kaum muslimin misalnya. Entah dia itu sebagai tokoh ormas atau yang lainnya, tetapi dia merupakan saksi yang akan menguatkan apa yang kita tulis. Karena yang namanya kesaksian itu berarti kan sejarah. Ya, sejarah ya, adalah sesuatu yang sudah berlangsung. Ya. Fakta sejarah tentu ada yang menyaksikan. Nah, saksinya itu diantaranya misalnya dia adalah salah seorang pemuka dari ormas, salah satu ormas Islam misalnya. Nah, karena ini menyangkut fakta, karena ini menyangkut kesaksian, dan kesaksian itu benar-benar sahih, valid, ya, otentik, dan memang benar seperti itu, maka itu bisa dijadikan sebagai penguat tulisan kita. Kalau sekedar kata-kata mutiara, sekedar kalimat-kalimat bijak, penuh hikmah, ambil dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan aqwal para ulama salaf, itu luar biasa, ya, akan lebih sangat menguatkan tulisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang penulis ada baiknya menjadikan tulisannya puitis? Apakah itu berlebihan atau kelebihan dari seorang penulis? Ya, menulis itu kadang-kadang ya, satu tulisan dibuat kadang-kadang dalam keadaan ya, dzauq, rasa. Ya, rasa di dalam batin ini sedang mengalami sesuatu, kemudian tulisan itu ada di dalam tulisan itu, sehingga kalimat-kalimat yang dipilih pun kalimat-kalimat yang terkesan puitis, padahal mungkin tidak puitis,
Tapi pilihan katanya, pilihan diksinya itu kalimat-kalimat yang jarang muncul di dalam tulisan-tulisan umumnya. Nah, yang seperti itu bisa jadi bukan puisi, tetapi itu bentuk tulisan, tetapi dengan pemilihan diksi kata yang memang sedang dalam posisi dzauq, ya, cita rasa bahasanya itu sedang tinggi, ya, sedang tinggi. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, tulisan itu apakah, kalau tulisan puisi kan jelas, ya, tulisan puisi itu sangat jelas bentuknya. Tetapi kalau tulisan seperti biasa, ya, bisa jadi itu bukan merupakan puisi. Atau kadang-kadang seorang penulis mungkin dia pernah membaca buku-buku lama, ya, buku-buku berbahasa Melayu, ya. Buku-buku berbahasa Melayu bisa mempengaruhi keadaan tulisan dia, bisa seperti itu. Nah, jadi tidak selamanya tulisan yang sifatnya mungkin terasanya itu adalah puitis, tapi sebenarnya itu bukan dimaksud untuk puisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang mengutip kata-kata mutiara sudah tadi jawabannya. Melihat kurang minatnya baca dan menulis komunitas salafi, bagaimana kalau Ustadz membuat forum atau komunitas baca tulis salafi se-Indonesia agar para santri lebih sering buka kitab para ulama dan para ikhwan aba semangat belajar bahasa Arab. Ya. Usulan yang baik, usulan yang bagus, tetapi di dalam pelaksanaan, ya, di dalam pelaksanaan, ya, mungkin agak perlu perencanaan program yang matang, ya, sehingga tidak sekedar, ya, sebuah forum tetapi setelah itu aktivitasnya tidak ada, ya, dibentuk sebuah forum tapi kemudian aktivitasnya tidak ada. Ya, nantilah mudah-mudahan, ya. Ini kan tadi Ustadz kan bincang-bincang di ruang tamu, ya, tentang masalah tulis menulis apa dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan program-program, ya, program-program untuk memberi semangat para santri untuk menulis. Ya, program-program di mana para santri nanti, ya, untuk mendukung para santri agar terus memiliki semangat di dalam menulis. Banyak sekali, ya. Ini tidak perlu dibentuk forum ini kalau sudah Ismin. Banyak sekali. Apakah tulisan yang jelek menjadi kendala atau penyebab kegagalan dalam menulis? Bagaimana agar tulisan kita bisa bagus? Sekarang kita jangan memvonis dulu kalau tulisan yang dibuat oleh kita ini jelek. Jangan divonis dulu. Tulis saja dulu. Tulis dulu, ya. Ya. Ditulis, selesai tulis, kemudian ada kakak kita, ada adik kita yang sudah bisa membaca huruf Latin, tolong minta dibaca tulisan. Kira-kira paham atau tidak? Tulisan yang kita tulis itu diminta, ya, kepada, ya, ayah, ibu kita. Ibu, ini ada tulisan. Ayah, ini ada tulisan. Bisakah dibantu untuk dibacakan?
nanti kurangnya di mana, kelebihannya di mana, dan seterusnya. Jadi jangan kemudian kita memvonis tulisan ini tidak bagus, jelek. Ya. Semua apa yang kita tulis, terlebih lagi kita menukil ayat Al-Quran, terlebih lagi kita menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terlebih lagi kita menukil ucapan para ulama. Ya. Semua tulisan itu bagus, semua tulisan itu baik. Ya, nukilan tentang ayat, nukilan tentang hadis, nukilan tentang aqwal para ulama, semuanya baik. Ya. Tapi kok dibacanya susah? Nah, kalau masalah dibaca susah, nanti serahkan ke editor. Ya. Nanti serahkan ke editor. Ya. Paling nanti setelah diedit, antum sudah tidak mengenal lagi, ini tulisan saya apa bukan ya? Ya. Karena sudah mengalami perubahan-perubahan, ya, bahasanya, perubahan susunan katanya, dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi jangan pesimis dulu, tulisan saya jelek, tulisan saya tidak bagus. Ya. Nah. Jadi bagaimana agar tulisan kita bisa bagus? Ya, relatif sekali. Yang penting, ya, jangan kita melihat, oh tulisan saya sudah bagus, itu akan menjadikan diri kita, na'udzubillah, ya, terus kemudian tumbuh sikap bangga, tumbuh sikap ta'ajub, ya, ujub dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Bahaya, ya, khawatir menjadikan, ya, keikhlasan kita ini bisa terhapus, na'udzubillah. Ya. Pokoknya menulis. Apa yang bisa ditulis, tulis. Ya. Nanti, ya, ketika ingin disebar, ingin disampaikan kepada orang lain sebagai bentuk membagi-bagi faidah misalnya, nanti bisa kepada yang lain untuk diteliti, dikoreksi, dan seterusnya. Jadi jangan divonis dulu tulisan ini jelek. Ya. Nah, jangan seperti itu. Apakah dibolehkan mengambil referensi dari penulis-penulis yang mempelajari filsafat? Ya, jangan. Ya, masih banyak pendapat-pendapat para ulama yang, ya, dijadikan oleh kita sebagai rujukan. Karena biasanya kata-kata yang dipakai sangat menarik. Ya memang filsafat itu begitu. Ya. Filsafat itu main putar-putar kata, ya, ilmu kalam dan lain sebagainya. Main putar-putar kata. Lemari itu, ya, kosong. Kata filosof, lemari itu berisi. Nggak ada isinya. Berisi. Mana? Coba lihat. Yaitu isinya kosong. Kan begitu. Ya. Bermain-main kata. Jadi hati-hati, ya. Tidak perlulah kita sudah mengambil-ngambil dari yang seperti itu. Mohon motivasinya agar santri bersemangat menjadi seorang jurnalis, ya, penulis, ya. Jadi, ya, niatkanlah tulisan yang kita tulis sebagai bentuk amalan dakwah kita, dakwah untuk memberi hidayah, petunjuk, bimbingan, irsyad wal bayan kepada masyarakat. Niatkan semua tulisan kita untuk itu. Ya. Niatkan semua tulisan kita untuk yang seperti itu. Ya. Sehingga, ya, mudah-mudahan dengan niat kita seperti itu, kita mendapat ajar, pahala.
ya, dan jaga keikhlasan. Benar-benar dijaga keikhlasan ketika menulis itu. Sehingga aktivitas menulis kita itu benar-benar menjadi bahagian dari amal soleh kita. Itulah sebenarnya tujuan dari daurah jurnalistik ini, menjadikan kita sebagai penulis yang tulisannya menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Yang tulisan tersebut memberikan irsyad wal bayan, bimbingan, penjelasan, sehingga orang-orang yang membaca berada di atas al-haq, meyakini sebagai al-haq. Itu yang kita harapkan. Dan orang-orang yang membaca bisa beramal, bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan untuk menjadi penulis yang terkenal, menjadi penulis yang bestseller, menjadi penulis, tidak. Jangan sekali-kali niat kita untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan sekali-kali niat kita untuk hal yang seperti itu. Lurus-lurus saja. Saya menulis dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, al-amru bil ma'ruf, kemudian an-nahyu 'anil munkar, tujuannya itu memberikan nasihat, memberikan bimbingan, dan seterusnya. Intinya tulisan yang kita buat adalah tulisan yang memberikan manfaat untuk segenap manusia. Bagaimana agar karya tulis kita bisa menarik para pembaca dan berbobot, serta gaya bahasa yang baik dan indah? Tentu untuk bisa seperti itu harus melalui proses belajar, harus melalui proses berlatih. Berlatih, banyak membaca, sering-sering di maktabah, sering-sering duduk di maktabah, buka buku-buku kitab-kitab para ulama, dinukil, jangan lupa halaman berapa, paragraf keberapa, halaman berapa, bab tentang apa, kitabnya berjudul apa, penerbit apa, tahun diterbitkan tahun berapa, dan seterusnya. Penulisnya siapa? Bila ada penyuntingnya, editornya, ataupun siapa yang mengumpulkan naskahnya, tulis di situ. Sehingga tulisan itu, kutipan yang kita kutip benar-benar tertulis referensinya. Tertulis referensinya. Nah, untuk supaya tulisan kita menarik pembaca, di antaranya pemilihan tema. Pemilihan tema. Temanya tersebut terkait dengan masalah pembaca atau tidak. Salah satu unsur membuat, salah satu unsur tema yang ditulis itu dibaca oleh orang lain, itu diantaranya pemilihan tema. Jadi ada kelayakan tema. Di dalam sebuah teknik menulis itu ada kelayakan tema. Tema ini layak atau tidak untuk ditulis. Nah, kelayakan tema itu diantaranya apa? Diantaranya misalnya ada unsur penting. Unsur penting. Tulisan yang akan saya buat ini penting. Kenapa? Karena sekarang sedang
menjadi isu, menjadi viral. Nah, saya penting ini menulis ini. Ya, misalnya tentang apa? Viral di media sosial, peristiwa, ya, orang merusak sesaji yang akan dilempar ke laut. Misal, wah ini sedang viral, di mana-mana orang membicarakan tentang masalah sesaji. Nah, saya ingin membuat tulisan karena ini masalahnya penting. Apa? Sesaji menurut pandangan Islam apa? Seperti apa? Nah, di situ. Ya, di luar sedang viral, sedang aktual begitu, sedang ya, jadi pembicaraan, bahan pembicaraan, kita menulis tentang sesaji menurut syariat Islamiyah. Orang-orang kan sedang mencari ini. Wah, ternyata dia sama seperti dulu. Ya. Ketika cadar, masalah cadar diangkat oleh media sosial di mana-mana. Orang yang pakai cadar dibully, orang yang pakai cadar diperlakukan ya dikomentari yang tidak-tidak. Nah, saat cadar itu adalah sesuatu yang sedang viral seperti itu, kita buat tulisan cadar menurut mazhab Syafi'i. Wah, itu. Ya. Jadi kalimatnya bukan cadar menurut Islam, tapi cadar menurut mazhab Syafi'i. Kenapa menggunakan kalimat mazhab Syafi'i? Kenapa tidak menggunakan cadar menurut syariat Islam? Kalau cadar menurut syariat Islam, kesannya biasa, tidak menyentuh kepada orang-orang dengan komunitas tertentu. Tapi kalau cadar menurut mazhab Syafi'i, itu akan menyentuh orang-orang yang di Indonesia banyak menganut faham mazhab Syafi'i. Nah, jadi nanti orang NU pun akan baca, mazhab Syafi'i dibawa-bawa masalah cadar. Orang NU akan baca. Nah, ternyata mazhab dari mazhab Syafi'i cadarnya ternyata wajib. Wah, ini. Nah, banyak orang NU yang tidak tahu kalau cadar itu ternyata mazhab Syafi'i mewajibkan. Nah, akhirnya setelah ada tulisan itu, ya, orang-orang NU baru mengetahui ternyata hukum cadar menurut mazhab yang selama ini dianutnya itu ternyata wajib. Wah, kalau demikian harus dibela ini yang pakai cadar. Nah, begitu. Harus dibela ini orang yang pakai cadar. Nah, harus ya. Nah, ini fungsi daripada tulisan dakwah kita. Ya. Jadi pemilihan bahasa untuk judul itu juga akan menyangkut kepada penting atau tidaknya tulisan itu. Kalau dalam situasi seperti itu, tulisan itu penting dan itu akan banyak peminat untuk membaca. Banyak diminati oleh orang di luar salafiyin bahkan ya, untuk kemudian mereka ingin membaca. Adapun tentang masalah gaya bahasa yang baik dan indah, itu tergantung dari proses belajar kita. Biiznillah. Ya, ba'dallah, proses belajar kita bagaimana, seringkah kita menulis, seringkah kita membaca. Adakah kegiatan yang dianggap sepele ternyata menambah motorik kita dalam menulis? Kegiatan untuk memperhalus gerak motorik halus kita, sebenarnya banyak. Banyak. Seperti apa? Seperti menulis khat. Menulis khat. Kalau orang-orang tua dulu di sekolah rakyat SR, sekarang SD,
itu sudah diajari menulis halus. Menulis halus itu tulisannya tebal, tipis, miring. Ya. Tulisannya miring, terus bentuknya tebal, tipis. Nah, sekolah zaman sekarang tidak ada pelajaran menulis halus. Jadi tulisannya kadang-kadang ada yang berdiri, ada yang miring, ada yang jungkir balik. Ya, iya jungkir balik. Ya, menulis tulisannya 3, ya kan? Dan seterusnya. Nah, jadi ya, orang-orang dulu mereka tulisannya teratur, tertib, bagus, terlihat indah. Nah, mereka sering kali dilatih untuk menulis seperti itu, sehingga motorik halusnya ketika dia menulis dengan tangan itu, motorik halusnya itu berfungsi baik. Nah, anak-anak kita yang masih kelas banin itu bagus untuk dilatih motorik halusnya. Misalnya menulis al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Berapa baris? 20 baris ke bawah. Misalnya. Terjemahannya, ilmu itu cahaya. Berapa baris? 20 baris. Jadi menulis Arab, menulis Latin, terus terlatih. Terus terlatih. Nah, itu motorik halusnya. Ya, sehingga dengan terlatihnya motorik halus, tulisan-tulisannya pun bagus. Ya. Tapi kalau motorik halusnya kasar, ya, mau nulis A, mau nulis B, kalau yang halus kan gini, dia pelan, bisa pelan. Kalau yang motorik halusnya kasar, dia nggak bisa pelan. Akhirnya tulisan itu ya nampak ya bentuknya segitiga tak beraturan. Gitu. Ya. Jadi ya hasil dari motorik halusnya yang kasar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menentukan diksi yang tepat untuk merangkai sebuah kalimat? Ya, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Ya, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Jadi dilihat dulu. Ya. Dia menulis konteks kalimatnya seperti apa, nanti diksi pemilihan katanya disesuaikan. Apakah boleh menulis menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Kalau memang bahasa Inggris itu diperlukan, ya silakan. Kalau memang diperlukan. Tapi kalau misalnya ya bahasa Indonesia itu sudah mencukupi, sudah mewakili makna yang akan disampaikan, ya sudah cukup. Ya, tidak perlu menggandakan dengan bahasa Inggris. Nanti malah dikesankan, ya kesannya ada orang pembaca itu, ya kesannya dia menangkap kok ini seperti bergaya. Ya, tulisannya ya bergaya gitu, pakai Inggris-Inggrisan segala gitu. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Jadi kalau sudah memang makna suatu kata itu dalam bahasa Indonesia sudah bisa, ya sudah cukup. Ya. Kecuali kalau misalnya makna dalam bahasa Indonesianya itu sulit mencari padanannya, maka dikurung dengan bahasa aslinya. Dikurung dengan bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya Inggris, ya kurung dengan bahasa Inggris. Bahasa aslinya Arab, ya tulis dengan bahasa Arab misalnya. Ustaz, di manakah tempat yang baik untuk menulis? Di atas kertas. Nah terus di mana? Di tembok? Atau di mana? Maksudnya apa ini tulisan ini? Pertanyaan ini maksudnya apa?
Di manakah tempat yang baik untuk menulis? Ya kalau untuk menulis di atas kertas. Ya. Begitu. Atau ada tempat lain ya yang sekiranya bisa untuk tulisan di papan tulis kah atau di mana? Ya. Jadi yang dimaksud dari pertanyaan ini saya belum paham, gagal paham. Bolehkah kami menyalin buku-buku yang telah Ustaz terbitkan? Mungkin Ustaz Mukhtar ya. Kalau anak kan sedikit bukunya. Bukunya juga tidak ada. Sekarang sudah susah dicari. Baik, masih ada? Bagaimana tanggapan antum terkait majalah santri, yakni majalah kita, majalah Uswah? Bagus. Bagus. Saya pernah dapat kirimannya. Bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagus. Teruskan perjuangannya. Bagusnya di mana? Bagusnya saya sendiri belum tentu bisa buat. Yang jelas, karena itu adalah karya santri dan setiap karya, ya, setiap karya harus diberi apresiasi, diberi penghargaan. Ya. Tapi ada kurang ini, kurang itu. Mana ada yang sempurna sebuah tulisan? Kalau ingin melihat kekurangan, semua ada kekurangan. Jangankan tulisan, manusia yang menulisnya saja memiliki keterbatasan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Penulisnya saja lemah. Kalau mau mencari kekurangan, siapa manusia yang sempurna? Ya. Siapa manusia yang tidak pernah salah? Siapa manusia yang tidak menyandang perbuatan yang keliru misalnya? Siapa? Coba tunjukkan. Semua manusia memiliki kesalahan, memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Demikian juga majalah yang dibuat, majalah Uswah, ya, untuk karya yang dilakukan oleh para santri itu sudah lebih daripada nilai biasa. Ini adalah sebuah keistimewaan. Ya. Satu, kelebihannya apa? Satu, keberanian santri untuk menuangkan pikiran, ide, gagasan, kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat irsyad wal bayan. Ini keberanian ini perlu mendapatkan penghargaan, apresiasi. Dari sekian santri, berapa tulisan yang bisa dimuat di situ? Kan hanya beberapa tulisan. Hanya beberapa tulisan yang bisa dimuat di Uswah. Betul tidak? Betul? Kalau dimuat semua kan bayarnya mahal kepercetakannya. Karena tebal sekali nanti majalahnya. Kalau tebal sekali orang jadi malas bacanya. Begitu kan? Nah, jadi dengan bisa diterbitkannya majalah Uswah itu sudah Masya Allah. Ya, tinggal dipelihara, keistiqomahannya dijaga, keistiqomahannya. Adapun ada kekurangan di sana sini, pada penerbitan berikutnya diperbaiki. Kekurangan di sana sini, penerbitan berikutnya diperbaiki lagi. Terus demikian. Ya. Kalau untuk mencari yang sempurna tidak akan ada.
untuk mencari sebuah tulisan yang sempurna yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh kita-kita ini, tidak akan ada, tidak akan kita dapati. Apakah boleh mencari faedah sendiri dari sebuah hadis untuk membuat sebuah artikel tanpa perkataan para ulama? Bisa membuat faedah sendiri, tetapi pengertiannya, maknanya sebagaimana yang dituntunkan oleh ulama. Redaksinya dari kita, tetapi ya, pemahamannya, redaksinya dari kita, pemahamannya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Begitu. Itu boleh seperti itu. Jadi kita hanya membuat redaksinya saja. Untuk menerjemahkan kitab untuk dicetak, apakah harus ada perizinan dengan penerbit kitab tersebut? Kalau di dalam kitab tersebut ada larangan, dilarang mengkopi, dilarang menerjemahkan, itu baru minta izin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menerjemahkannya bukan untuk komersial, artinya memang untuk dakwah murni, bukan komersial, bukan untuk mencari profit ya, mencari untung misalnya. Itu, dan di dalam buku, di dalam kitab aslinya juga tidak ada larangannya, maka boleh seperti itu. Meskipun yang terbaik adalah meminta izin kepada penulisnya, meminta izin kepada penulisnya. Selama penulisnya masih bisa dihubungi, selama penulisnya masih bisa dihubungi. Apakah dibenarkan ketika menulis majalah atau artikel kita menyembunyikan identitas kesalafiannya dengan tujuan agar masyarakat mudah menerima? Ya, kalau masalah disembunyikan, WhatsApp Salafi Indonesia itu kan ada nama salafinya. Telegram WSI, Telegram Salafi Indonesia itu kan ada nama salafinya. Tapi yang ikut di dalam Telegram itu umumnya adalah masyarakat umum, kaum muslimin umum. Artinya yang tidak taklim dengan kita, masyarakat umum. 68.000 peserta. Itu sebagian besar adalah masyarakat kaum muslimin pada umum. Yang salafi mungkin sedikit sekali. Artinya apa? Di situ tidak disembunyikan kesalafian kita, malah ditulis kok Salafi Indonesia. Kan jelas. Nah, apakah masyarakat kemudian jadi alergi, jadi anti? Tidak. Insya Allah tidak. Anti dan tidak, alergi dan tidak, itu kan tergantung bentuk tulisan kita. Kalau tulisannya kita ya serang sana serang sini, membabi buta ya, kemudian menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan kata-kata yang santun, ya orang mana akan suka. Jangankan kaum muslimin pada umumnya, kita hajat sama salafi tidak suka seperti itu. Kalau ada ya, seorang salafi menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi mengandung caci maki, ya, sudah dicaci maki lagi, ya kan? Nah, kita juga nggak suka, karena kata-kata itu adalah kata-kata yang menunjukkan akhlak yang rendah, menunjukkan akhlak yang rendah. Nah, itu perlu. Jadi kita gunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, ya.
Sehingga orang-orang itu membaca tulisan kita itu ya, nyaman. Ya, nyaman. Ya, masalah bahasa Inggris juga sudah ini. Baik, sampai di sini mungkin pertemuan kita ya selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan ya, pesan saya kepada antum semua dan terhadap anak sendiri, mari kita bersama-sama untuk memelihara ya, istimror ya, terus menerusnya kita di dalam menulis. Walaupun satu hari ini hanya menulis 2 paragraf, walaupun satu hari ini menulis sebuah hadis atau 1 ayat, tulislah, tulis. Ya, karena menulis ini salafun saleh banyak. Ya. Kita dapat riwayat-riwayat bagaimana mereka menuntut ilmu, menulis, mencatat dari apa yang diajarkan oleh para ulama mereka. Ada yang mencatat setelah tempat menulisnya habis, kemudian sandalnya dibuat tulisan, sandalnya, tangannya dibuat untuk menulis. Itu menunjukkan bahwasannya menulis itu adalah kebiasaan salafus saleh. Menulis itu adalah kebiasaan salafus saleh dan telah banyak para ulama. Buktinya apa? Buktinya karya-karya tulis para ulama bertebaran di mana-mana. Itu belum yang dihancurkan oleh tentara Mongol. Ya, di perpustakaan di kota Baghdad yang kitab-kitab ya, kitab-kitabnya dilempar ke sungai sehingga sungai yang tadinya ya berwarna menjadi warnanya menjadi kebiru-biruan karena tinta dari kitab-kitab yang dihancurkan oleh tentara Mongol. Itu menunjukkan bahwasannya budaya menulis itu adalah budayanya orang-orang kita terdahulu, ya, para ulama kita terdahulu. Nah, mari kita lestarikan kebiasaan menulis ini, tentunya dengan niat yang lurus, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat dalam rangka untuk menebarkan dakwah as-salafiyah, dakwah yang bersendikan kepada hujjah, dakwah yang bukan sekedar omong kosong, ya, bukan sekedar hoax, tetapi benar-benar ada dalil, benar-benar ada bimbingan, petunjuk, ada arahan kepada kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi kemudahan kepada kita untuk terus bisa melahirkan tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi dakwah salafiyah, bagi umat kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada hal-hal yang kurang pantas, kurang patut yang terucap dari lisan saya mohon maaf. Apabila itu sebuah kesalahan, saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.